Warga perumahan Polonia Medan dihebohkan dengan penemuan bayi di tumpukan sampah. Menteri Dalam Negeri meminta seluruh kepala daerah melaksanakan pilkada serentak pada 9 Desember 2020 mendatang. Tidak memiliki kartu keluarga, pasangan suami istri tidak menerima bantuan dari pemerintah Nia Selatan. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Daniel Agustran, pemirsa inilah Sumut Hari Ini Malam selengkapnya. Pemirsa, warga perumahan mewah di Jalan Malibu Indah Raya, Kecamatan Medan, Polonia, dihebohkan dengan penemuan mayat bayi berjenis kelamin laki-laki di tumpukan sampah yang diduga baru dilahirkan. Warga perumahan mewah di Jalan Malibu Indah Raya, Kecamatan Medan, Polonia, dihebohkan dengan penemuan jasad bayi laki-laki di dalam karung yang diduga baru dilahirkan. Saat ditemukan, tubuh jasad bayi tersebut sudah membiru dalam bungkusan tas plastik berwarna merah. Jasad bayi malang yang diduga sengaja dibuang orang tuanya pertama kali ditemukan oleh petugas kebersihan Pemko Medan di tumpukan sampah. Saat itu petugas kebersihan sedang memilah sampah yang diangkut oleh truk sampah. Petugas kebersihan terkejut saat membuka karung berisi jasad bayi. Penemuan jasad bayi yang masih lengket tali pusatnya tersebut kemudian dilaporkan warga ke Kepolisian Sektor Medan Baru. Polisi hingga kini sudah memeriksa 2 saksi, sopir dan kernet truk yang mengangkut sampah. Petugas mengalami kesulitan karena belum ada saksi dan bukti berupa CCTV pelaku yang membuang jasad bayi tersebut. Oro itu ditemukan dibawa sama tukang sampah. Tukang sampah mereka milah-milah, rupanya dalam plastik itu sebiji warna merah, ada nampak kepala. Tidak tahu di mana di tong sampah, dia memilahnya itu di mobil kontainer, mobil sampahnya. Satu orok yang diduga bayi baru lahir yang dibuang di perumahan. Dan setelah kita datang olah TKP, memang kita temukan satu sosok mayat bayi di dalam plastik merah. Adapun penemu mayat baru tersebut, ini adalah petugas kebersihan. Awalnya petugas kebersihan mengangkut sampah dan ditaruh di atas mobil sampah. Selanjutnya ketika mau dipisah-pisah antara sampah plastik, organik dan non-organik, maka dilihatlah oleh pengangkut sampah ini ada sesosok bayi. Usai dilakukan identifikasi, jasad bayi malang diduga hasil hubungan terlarang tersebut selanjutnya dibawa ke RS Bayangkara Medan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Tim Komunitas Sedekah Jumat Binaan Bupati dan Kapolres Batubara memberikan bantuan terhadap warga yang rumahnya ludes terbakar akibat korsleting arus listrik. Tidak hanya itu, KSJ juga membagikan sembako serta uang tunai kepada warga sekitar. Tim Komunitas Sedekah Jumat atau KSJ beserta Kapolres Batubara berjalan kaki menuju rumah korban pasca kebakaran. Tim KSJ memberikan bantuan berupa sembako, seng, dan uang tunai kepada warga bernama Mukhtar yang rumahnya ludes terbakar akibat korsleting arus listrik beberapa hari lalu di Kelurahan Labuhan Ruku Kampung Koda, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara. Kapolres Batubara juga akan membantu serta memfasilitasi dalam pengurusan surat-surat atau dokumen penting milik keluarga Mukhtar yang ludes terbakar. Kami Polres Batubara dan Polsek Jajaran bersama dengan KSJ Kabupaten Batubara melakukan kegiatan bakti sosial sedekah Jumat kepada saudara kita Pak Mukhtar yang mengalami musibah kebakaran rumahnya beberapa hari yang lalu yang mengakibatkan rumahnya rata, pakaiannya habis ya, sehingga beliau sekarang menumpang di rumah kosong di tetangga. Ini sangat prihatin bagi kita. Semoga beliau diberi kesabaran, ketabahan, dan mudah-mudahan akan segera mungkin ya berdiri rumah yang layak lah untuk beliau
Mana pada hari ini juga kami membawa sembako dan juga ada seng ya, nanti ada mungkin tambahan-tambahan lain yang perlu dibutuhkan akan kita bantu lah ya. Kasih atas bantuan Bupati Jahir dan Kapolres Batubara beserta KSJ yang telah memberi bantuan atas kemalangan kebakaran. Tidak hanya memberikan bantuan terhadap korban rumah kebakaran, Kapolres Batubara AKBP Ihwan Lubis beserta jajaran dan tim komunitas sedekah Jumat melalui koordinator KSJ Ahmad Yani juga membagikan paket sembako dan uang tunai kepada para warga sekitar. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Sebanyak 216 pekerja migran ilegal asal Kabupaten Asahan pulang kampung setelah pemerintah daerah memohon fasilitas pemulangan warganya. Pemulangan para pekerja dikarenakan ratusan warganya yang bekerja di Malaysia ini sudah tidak bekerja lagi. Sebanyak 216 pekerja migran ilegal asal Kabupaten Asahan tiba di terminal penumpang Pelabuhan Teluk Nibung Tanjung Balai, Sumatera Utara. Ratusan pekerja yang tiba langsung disterilkan menggunakan protokol kesehatan COVID-19 dengan penyemprotan disinfektan dan pemeriksaan suhu tubuh. Para pekerja migran ilegal pulang kampung ke daerah asalnya setelah tidak bekerja lagi di Malaysia setelah negeri jiran tersebut menerapkan lockdown. Pemulangan ratusan pekerja atas permohonan pemerintah Kabupaten Asahan karena warganya sudah terlantar dan tidak memiliki biaya untuk kembali ke tanah air. Semua 216 keluarga Asahan Ya. dan kita bekerja sama dengan KBRI kita di Kuala Lumpur dan semua data-data itu sudah terdaftar di KBRI sehingga kita keluar dari Malaysia ini sudah tidak ada masalah. Kalaupun ada administrasi yang kurang itu sudah diselesaikan secara baik. Pak, informasi yang beredar Pak, ada warga lain Pak seperti Pulau Jawa, bisa Bapak jelaskan apakah ini hoax atau gimana Pak? Nggak ada. Ini semua Asahan. Ya. Semuanya Asahan, tidak ada yang dari luar. Dan ini tidak bayar. Ini ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Asahan. Semua. Kita cek dari sana dan informasi dari petugas-petugas yang di Malaysia, kita dalam keadaan sehat. Namun demikian, sesuai dengan SOP kesehatan, tetap kita laksanakan sebagaimana ketentuan-ketentuan kita lakukan. Nanti dari sini tetap akan dirapid test. Dari 216 pekerja migran asli warga Asahan yang dipulangkan, tanpa dikenakan biaya apapun dari pemerintah Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini malam masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, Kemendagri telah menetapkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak pada 9 Desember mendatang. Untuk itu, Menteri Dalam Negeri meminta seluruh kepala daerah yang melaksanakan pilkada agar segera mencairkan dana hibah kepada penyelenggara sebelum 15 Juli 2020. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada rapat koordinasi kesiapan pelaksanaan pilkada serentak 2020 di Medan Jumat siang mengimbau pemerintah daerah yang menyelenggarakan pilkada serentak untuk segera mencairkan dana hibah pilkada kepada penyelenggara pemilu sebelum 15 Juli mendatang. Tito menyebut hingga kini pencairan dana pilkada baru direalisasi 5,8 triliun rupiah dari total anggaran pilkada secara keseluruhan 14,9 triliun rupiah. Rinciannya 5,8 triliun rupiah sudah ditransfer ke KPU sebesar 41,85%. Bawaslu 44,98% dan pengamanan 9,6% dari masing-masing pemerintah daerah. Dana yang dicairkan berdasarkan naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD. Sebagian besar sudah digunakan pada 5 tahap awal pelaksanaan pilkada serentak 2020. Di sisi lain, Kemendagri menemukan 43 daerah yang mentransfer dana hibah tahap pertama di bawah 40%. Artinya Pemda tidak melakukan tahap pencairan sesuai ketentuan Permendagri di mana pencairan tahap pertama paling sedikit 40%.
Di Sumut sendiri ada 2 daerah yang mencairkan di bawah 40%, yakni Kabupaten Samosir dan Mandailing Natal. KPU sendiri mulai melaksanakan tahapan selanjutnya pada 15 Juli mendatang. Agenda utamanya adalah pemutakhiran data pemilih. Untuk itu, Pemda diminta segera mencairkan dana hibah sebelum tanggal tersebut agar tahapan pelaksanaan pilkada bisa berjalan lancar di tengah pandemi COVID-19. Dari sisi anggaran, tadi sudah kita sampaikan, sebagian besar anggaran untuk pilkada dari naskah perjanjian berubah oleh kepala daerah kepada KPU Bawaslu ada yang sudah mencapai 100%, tapi ada juga yang baru separuh, dan kemudian ada juga yang masih kecil. Mandailing Natal dengan Samosir. Tapi tadi sudah disampaikan oleh bupatinya, tanggal 7 akan diberesin semua. Hanya ada masalah internal di Bawaslu yang di Samosir. Nah, kemudian dari APBN juga yang sudah dihibahkan atau yang sudah ditransfer oleh Kementerian Keuangan sebanyak lebih kurang 960 miliar dan kepada Bawaslu sebanyak 150 miliar. Itu juga sudah nyampe juga di KPUD Kabupaten Kota dan sudah dibagi oleh KPU dan Bawaslu pusat. Artinya anggaran dari daerah sebagian sudah masuk, ada yang sudah 100%. Kemudian dari APBN sebagian sudah masuk untuk tahap pertama, untuk di wilayah Sumatera Utara sudah mulai masuk semua. Tinggal yang kita minta sisa realisasi anggaran yang belum 100%, paling lambat minggu depan sudah diserahkan atau dicairkan kepada Bawaslu dan KPU di masing-masing, karena tanggal 15 Juli itu sudah mulai pemutakhiran data door to door. Sebelumnya, Mendagri sudah menekan aturan baru, yakni pengadaan peralatan protokol kesehatan, termasuk APD untuk gelaran pilkada bisa dibiayai APBD melalui naskah perjanjian hibah daerah. Dengan harapan pelaksanaan pilkada serentak tahun ini berjalan lancar meski di tengah pandemi COVID-19. Daniel Pekwali melaporkan untuk Eva Rina TV. Polsek Patumba kembali menangkap sindikat pengedar narkoba jaringan internasional dengan barang bukti 2 kg narkoba jenis sabu dari 4 tersangka. Satu di antara tersangka terpaksa ditembak mati karena melawan petugas kepolisian saat akan ditangkap. Polsek Patumbak kembali menangkap 4 tersangka sindikat pengedar narkoba jaringan internasional dengan barang bukti 2 kg sabu dari 2 lokasi penangkapan di kawasan Jalan Batubara dan Bajak 2, Kecamatan Medan Amplas, Sumatera Utara. Pengungkapan kasus tersebut berasal dari adanya informasi masyarakat bahwasanya ada peredaran narkoba di wilayahnya. Mengetahui hal ini, petugas kepolisian langsung melakukan pengungkapan terhadap 4 tersangka. Namun saat akan ditangkap, salah seorang tersangka S alias Nangin, warga Jalan Lintas Duri Dumai, terpaksa ditembak mati lantaran melakukan perlawanan terhadap petugas. Sementara 3 rekan tersangka lainnya H, TH, dan B berhasil diamankan ke Mapolsek Patumbak. Kapolrestabes Medan Kombes Pol Riko Sunarko menjelaskan bahwa para pelaku ini hendak menjual barang haram dari Malaysia tersebut untuk diedarkan di kawasan kota Medan. Ada 2 orang yang kita amankan dari hasil penangkapan tanggal 28 malam sekitar pukul 20.00. Diamankan ada 1 plastik kecil yang diduga sabu-sabu berat sekitar 1 kg. 1 gram. Dari hasil pengembangan, kemudian dari rekan-rekan tim kembali lagi ke Medan. Kemudian sekitar pukul 01.30 dini hari, rekan-rekan berhasil menangkap lagi 2 rekan lainnya dari 2 orang pertama yang ditangkap. Selain barang bukti 2 kg sabu, pihaknya mengamankan barang bukti 2 unit mobil yang digunakan tersangka. Dan kini kasusnya masih dikembangkan dan tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV.
Pemirsa, Satuan Polres Tanjung Balai amankan seorang pria pecatan anggota TNI beserta 2 rekannya melakukan tindakan percobaan pembunuhan berat. Diduga korban menggelapkan sabu-sabu milik teman tersangka yang masih DPO oleh tim khusus anti bandit. Seorang pria berinisial UD, pecatan TNI bersama kedua temannya HK dan AN, melakukan penculikan dari rumah korban di Jalan Pandan, Selat Tanjung Medan, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Tanjung Balai. Korban diduga menggelapkan sabu-sabu milik temannya WD yang masih daftar pencarian orang Polres Tanjung Balai. Percobaan pembunuhan berat dilakukan 3 tersangka dengan menggunakan pisau dan batu bata serta lakban. Korban disekap di dalam mobil dan dianiaya tersangka saat menuju Jalan Bandar Pulau Asahan. Kejadian ini menyebabkan luka berat di bagian tubuh, wajah, dan kepala. Kemudian tersangka menabrak mobil ambulans dari belakang dan saat bersamaan, mobil patroli Polsek Pulau Raja melintas dan mendengar korban berteriak minta tolong. Akhirnya ketiga pelaku berhasil diamankan Polres Asahan dan langsung diserahkan ke Polres Tanjung Balai. Nah ini foto korban. Luka pada kepala, wajah, mulut, hidung, ya, bagian kepala. Karena itu sempat ditumpur pakai batu ini, pakai pisau, dan kepala itu dilakban. Ya, memang sangat kejam, sadis. Ya, ini maka kami terapkan pasal yang berlapis. Ya, baik 338, 351, 170. Secara bersama-sama mereka sengaja menyekap, merampas hak kemerdekaan orang lain sehingga orang lain tidak bisa berbuat apa-apa, ya, dengan unsur kekerasannya sudah terpenuhi. Wanda Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini malam masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Lantaran tak mempunyai kartu keluarga sejak tahun 2015, pasangan suami istri yang memiliki tanggungan 4 orang anak dan bersama ibu kandungnya yang berdomisili di Kecamatan Sitoluori, Kabupaten Nias Utara, hingga kini belum menerima bantuan COVID-19 sama sekali dari pemerintah. Pasangan suami istri bernama Ama Ina Evi Mendova berdomisili di Desa Hilisalo, Kecamatan Sitoluori, Kabupaten Nias Utara, mengaku sampai saat ini belum menerima bantuan COVID-19 dari pemerintah. Ama Ina Evi sejak tahun 2015 sehari-hari bekerja di lahan penggalian pasir milik orang lain untuk menafkahi anaknya beserta ibu kandungnya yang masih tinggal bersama mereka di rumah berdinding papan beratap rumbia seluas 3 x 4 meter. Hasil galian pasir seharga Rp75.000 setiap satu mobil pickup L300 tidak memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meskipun demikian, mereka tetap bertahan hidup dan pasrah. Sejak pulang merantau dari Aceh Singkil dan Kabupaten Tapanuli Tengah, keluarga Ama Ina Evi Mendova ini tidak mempunyai kartu keluarga karena belum mengurus surat pindah di kala itu. Karena tidak mempunyai kartu keluarga, menjadi alasan bagi pihak pemerintah daerah tidak mencatat nama mereka sebagai penerima bantuan berupa sembako dan bantuan tunai lainnya. Di masa pandemi COVID-19 ini layaknya seperti masyarakat lainnya. Mulai tahun 2015 karena nggak ada kena apa-apa pun. Jadi sudah pernah kami pergi ke kepala desa ya, atau kepala dusun. Terus orang itu minta cuma 1 surat pindah. Terus kami ini gimana lah ngambilnya kan, orang kami jauh pindahnya dari Aceh sana. Terus ya karena nggak ada ya, makanya seperti inilah
kehidupan kami sampai sekarang. Bantuan apapun nggak ada. Paket sembako kemarin dari provinsi yang diberikan gubernur itu apakah sudah diterima selama ini? Enggak. Belum Apapun pernah. itu nggak ada yang kena kami, nggak ada diterima. Iya. Sama sekali nggak ada. BLT dari dana desa juga? Enggak juga. Iya. Dari pemerintah daerah juga? Enggak. Belum ya? Semuanya nggak pernah. Apapun itu bantuannya dari kepala desa, dari gubernur, atau uang yang dibilang orang itu 600 juga nggak kena kami. Ini orang nggak mampu, nggak ada yang bantu. Ya beginilah nasib kami. Nggak ada satupun yang bantu. Kalau contohnya aja orang menerima atau sembako lah, kami cuma nengok-nengok aja. Ini aja orang udah menerima sembako kan, ya ampun, kami tengok-tengok aja, udahlah, gimana, pasrah aja kami. Aku juga kasihan, dia minta beras sama orang, makanya aku bilang menderita, memang menderita, nggak ada yang nolong. Makanya aku bilang hanya Tuhan lah semua yang tahu. Ya apalah kekuatan kami, cuma kayak gini aja lah, kerja 1 harian ya baru pulang kayak gini. 1 hari cuma 1 mobil, kadang itu nggak dapat 1 mobil. Ironisnya lagi, selain kebutuhan keluarga yang serba kekurangan, rumah mereka yang berada di bantaran sungai kerap terkena banjir. Augumano Zega melaporkan untuk Farina TV. Pemirsa, 300 kg ganja disita petugas BNN Kota Mandailing Natal dari sebuah mobil ekspedisi. Ganja siap edar tersebut rencananya akan dibawa ke Provinsi Lampung. Beginilah suasana penangkapan sebuah mobil ekspedisi bermuatan 300 kg ganja kering oleh tim berantas narkotika BNN di Jalan Lintas Tengah Sumatera, Medan, Padang. Petugas berhasil mengamankan sebanyak 300 kg ganja kering di dalam bak sebuah mobil ekspedisi yang sedang melintas di Pasar Laru, Kecamatan Tambangan, Mandailing, Natal. Ganja kering dikemas rapi di dalam 15 karung dan ditutupi terpal guna mengelabui petugas. Dari hasil interogasi yang dilakukan, ketiga pelaku yakni FN yang berprofesi sebagai sopir, MY dan AN sebagai kernet ekspedisi akan membawa ganja tersebut ke wilayah Lampung dan Malang, Jawa Timur. Ketiga pelaku yang sudah 2 kali melakukan aksinya ini mengaku hanya sebagai kurir ganja yang nantinya menerima imbalan dari bandar sebesar Rp500.000 untuk 1 kg ganja. Ya, yang pertama 30 kilo dan yang kedua yang inilah. Yang pertama berapa kilo tadi? 30 kilo pakai apa? Sama, truk. Truk juga. Biasanya apa muatan lain selain ganja ini di truk? Apa yang dapat dari Medan? Yang dapat dari Medan ya? Ya. Yang 30 kemarin diantar ke mana? Ke Malang. Ke Malang ya. Naik truk juga ya? Iya. Berapa upahnya biasanya? Kalau ke Malang 1 juta. 1 juta. Per kilo? Ya. Sementara Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mandailing Natal AKBP Ramlan, penangkapan ganja sebanyak 300 kg ini merupakan pengembangan dari kasus penemuan ladang ganja sebelumnya di kawasan Bukit Torsihite beberapa waktu lalu. Ini perilaku mereka udah berapa kali pengakuan mereka? Pengakuan mereka 5 kali. Tetapi kami sudah melakukan penyelidikan kepada mereka ini sudah 5 kali, bukan sekali aja. Ini kebetulan mereka dapat kali ini. Ya. Ini yang kelima yang dapat, yang 4 berarti berhasil. Enggak, 4 kali kami gagal mengungkap mereka ini. Alhamdulillah yang kelima ini baru kami temukan berikut dengan para buktinya. Apa mereka udah target? Memang sudah target, ya. Pelaku terancam dijerat dengan pasal 114 junto pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan hukuman minimal 5 tahun penjara. Hendra Rangkuti melaporkan untuk Farina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam ini. Saya Daniel Agustran mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.